Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin bil qasimi Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga Anda selalu mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan yang telah lalu sampai kepada manfaat akal, dan alhamdulillah dengan beberapa pertemuan kita telah menyelesaikan pembahasan akal tersebut. Yang kesimpulannya kurang lebih adalah bahwa akal ini pemberian Allah, nikmat yang paling besar bagi manusia. Kemudian dia alat untuk memahami baik dan benar. Alasan Tuhan menurunkan Al-Quran, menurunkan agama, dan kemudian juga merupakan kemampuan mengambil kesimpulan universal dan mengembalikannya kepada individu dalam sebuah argumentasi dengan menyusun premis mayor dan premis minor. Oleh karena itu dia juga merupakan alat yang sangat baik untuk mengetahui salah dan benar, walaupun dalam tanda kutip relatif, akan tapi banyak sekali mukaddimah atau premis yang digunakannya yang bisa berupa absolut. Dan sudah tentu karena akal demi sedemikian rupa, maka itu karena dia harus menyimpulkan dari individu, maka dia harus memperbanyak informasi sehingga informasi yang diterimanya dapat dikejawantahkan dalam mukaddimah argumentasinya, silogismenya, sehingga semakin banyak orang mengetahui ilmu-ilmu yang biasanya tersusun dalam subjek dan predikat, maka semakin banyak pula dia dapat membuktikan kebenaran ilmu-ilmu yang lain yang bisa dijangkau dengan merumuskan silogisme, yaitu menyusun mukaddimah besar dan mukaddimah kecil atau premis mayor dan premis minor. Pada kesempatan kali ini, setelah kita meresapi makna akal dan manfaatnya, kita akan memasuki kepada pembahasan yang lain, yaitu yang menyangkut kepada penyerupaan kekuatan-kekuatan atau daya-daya yang ada dalam roh manusia kepada binatang-binatang tertentu yang biasa dilakukan oleh para ulama. Untuk daya akal, karena daya akal ini adalah bertugas sebagaimana yang telah diterangkan terdahulu, mengarahkan atau mengatur atau mengkontrol tiga daya yang lain, yaitu daya emosional, daya syahwat, kemudian daya
hayal atau daya angan-angan, sebagaimana sering saya rinci pada kajian sebelumnya. Daya akal ini karena fungsinya seperti itu, maka diserupakan dengan raja yang adil. Nah, sudah tentu para pemirsa, raja yang adil ini adalah yang akan mengatur katakanlah menteri-menterinya, yaitu 3 daya yang lain, yang kemudian akan terkejawantahkan pada kehidupan sehari-hari melalui katakanlah gerakan kita, hati kita, pikiran kita yang berhubungan dengan diri kita sendiri, lingkungan kita, Tuhan kita, Nabi kita, agama kita, dan seterusnya. Nah, daya akal ini diserupakan dengan pemimpin yang adil, yakni raja yang bijak, karena dia dicipta memang untuk memimpin. Jadi secara fitrawi, secara natural, secara fitrah, akal ini dicipta Allah untuk memimpin. Oleh karena itu, karena ada minimal 2 syarat kepemimpinan, maka akal ini dia akan bisa menjadi pemimpin yang baik manakala memenuhi 2 syarat ini. Pertama adalah dia harus memiliki banyak info, banyak informasi, banyak pengetahuan, sehingga dapat menyusun mukaddimah argumentasi atau premis-premis sebagaimana yang sering saya sebutkan. Kalau menyusun premis bisa, tapi mencari premisnya tidak bisa, menyusun argumentasinya bisa, tetapi yang mau disusun tidak ada, maka sudah tentu manusia tidak akan sampai kepada kesimpulan. Misalnya kalau saya contohkan, Hasan adalah manusia. Setiap manusia misalnya rasional, maka Hasan rasional. Kalau saya tidak tahu Hasan itu manusia, dan kalau saya tidak tahu bahwa manusia itu rasional, maka saya tidak akan dapat menyusun argumentasi ini kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbunyi bahwa Hasan rasional. Misalnya sebuah bakteri atau katakanlah kekurangan atau keburukan masyarakat, maksiat masyarakat katakanlah. Kalau saya tidak tahu bahwa hal ini masyarakat, hal ini maksiat, maka sudah tentu saya tidak bisa menyusun argumentasi. Misalnya, saya tidak tahu bahwa Islam mewajibkan katakanlah hijab kepada perempuan, yakni harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan tangannya, tangan sampai pergelangan. Umpamanya saya tidak tahu hal itu karena saya tidak mengkaji, maka saya tidak bisa menyusun premis khususnya mayornya kepada yang berisikan dengan misalnya perempuan berjilbab. Misalnya berjilbab adalah perintah Tuhan. Berjilbab adalah perintah Tuhan. Semua mayornya, semua perintah Tuhan harus ditaati. Maka berjilbab harus ditaati. Misalnya, premis seperti ini saya tidak bisa menyusunnya kalau saya tidak mengetahui kebenaran atau kesalahannya daripada premis yang mau saya susun tersebut. Jadi setiap orang harus punya ilmu.
apakah premis ini berkenaan dengan akhlak, apakah berkenaan dengan hukum, apakah berkenaan dengan politik, sosial, psikologi, sains, teknologi, apa saja daripada informasi-informasi yang berkenaan dengan kehidupan manusia yang nantinya mau dimanfaatkan sebagai mukaddimah atau premis yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kalau akal tidak diisi dengan ilmu-ilmu terhadap premis, terhadap setiap subjek atau setiap objek yang kemudian mau disusun sebagai premis, manusia tidak memiliki hal itu, maka dia tidak bisa menyusun premisnya dan tidak bisa mengambil kesimpulan. Kalau sudah demikian, maka dia akan lemah, bahkan tidak mampu mengarahkan 3 daya yang akan diarahkan. Oleh karena itu, para pemirsa, sekalipun makomnya akal ini adalah sebagai atau makom atau katakanlah tasbihnya, penyerupaannya sebagai raja bijak, maka kalau tidak diisi dengan salah satu unsur saja daripada syarat raja bijak ini, yaitu ilmu, maka sudah tentu dia tidak akan memimpin dengan bijak, tidak akan bisa mengarahkan syahwat, ghadab, dan waham ini dengan cara yang bijaksana. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak bisa menyusun kesimpulan. Karena dia tidak bisa menggapai kesimpulan. Kenapa kesimpulan itu tidak bisa dicapai? Karena dia tidak bisa menyusun premisnya dengan premis yang benar. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya ilmu-ilmu, berita-berita tentang pengetahuan, sehingga berita itu dibuat premis mayor dan minor. Oleh karena itu, syarat pertama ini yakni memperbanyak ilmu pengetahuan, itu merupakan syarat bagi akal untuk menjadi pemimpin yang bijak. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang budiman, raja yang bijak ini harus diisi, atau setidaknya raja yang berpotensi untuk menjadi raja bijak, pemimpin yang dicanangkan oleh Allah dalam diri manusia yang berupa akal ini, maka harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Setidaknya para pemirsa, kalau tidak memiliki pengetahuan dalam hal tertentu, maka setidaknya janganlah bersikap secara pribadi dalam hal tertentu itu. Seyogianya dia mendengar orang yang membidangi bidang tersebut, kemudian dia ikuti. Sebagaimana dalam Ahlul Bait, seorang yang tidak mujtahid diwajibkan taklid kepada seorang mujtahid. Nah, dia sendiri tidak perlu menyusun premis mayor minor tentang haram halalnya sesuatu. Dia cukup menyusun premis seperti ini, bahwa saya bukan mujtahid. Yang bukan mujtahid misalnya harus bertaklid. Saya bukan mujtahid. Yang bukan mujtahid tidak tahu hukum Tuhan, tidak dapat menyimpulkan hukum Tuhan. Maka saya tidak dapat menyimpulkan hukum Tuhan. Ini kesimpulan pertama. Lalu dari saya tidak bisa menyimpulkan hukum Tuhan dari sumbernya yang asli, yakni Quran dan riwayat, maka disusun premis yang baru. Saya tidak dapat berijtihad, tidak dapat menyimpulkan kesimpulan hukum dari sumbernya yang asli. Setiap yang tidak, premis mayornya, setiap yang tidak dapat menyusun kesimpulan fikih dari sumbernya yang asli, maka dia harus mengikuti orang yang mujtahid, yang mampu. Nah, maka itu kesimpulan berikutnya apa? Maka saya harus mengikuti kesimpulan
fatwa dari seorang mujtahid yang hidup. Jadi saya harus mengikuti fatwa mujtahid. Sudah 2 mukaddimah, artinya 2 silogisme. Jadi dari saya bukan mujtahid, setiap yang bukan mujtahid tidak mampu menyimpulkan kesimpulan fikih dari sumbernya yang asli, maka saya tidak dapat menyimpulkan kesimpulan fikih dari sumbernya yang asli. Dibuat premis baru, saya tidak dapat menyimpulkan kesimpulan fikih dari sumbernya. Setiap yang tidak dapat menyimpulkan fikih dari sumbernya, maka harus mengikuti fatwa yang dapat menyimpulkan fikih dari sumbernya, yakni mujtahid. Maka itu saya harus bertaklid, saya harus mengikuti kesimpulan fikih dari seorang mujtahid. Nah, jadi dalilnya adalah untuk mengikuti mujtahid. Sementara pada masing-masing kesimpulan fikih seperti air itu thahir apa tidak, air kor apa tidak, najis itu ada berapa, dan seterusnya, di mana premis-premisnya itu harus diambil dari sumbernya yang asli, sumbernya yang pokok, Quran, riwayat, akal, dan ijma'. Maka saya yang tidak punya katakanlah ilmu terhadap 4 hal tersebut, maka saya tidak bisa menyusun ayat atau riwayat dengan pemahaman yang benar sehingga menyimpulkan bahwa air kur itu sekian, air itu thahir apa tidak, thahir mentohirkan atau haram apa tidak, kemudian bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, dan seterusnya, apa yang mewajibkan wudu, apa yang mewajibkan mandi, dan seterusnya, sampai kepada bab yang paling akhir daripada fikih. Saya tidak dapat mampu melakukannya. Oleh karena itu saya hanya silogisme dengan 2 silogisme pertama tadi, bahwa yang akhirnya bahwa saya harus mengikuti fatwa seorang mujtahid. Nah, ini syarat pertama dari ilmu, dari akal. Yang syarat pertamanya supaya jadi pemimpin yang baik adalah apa? Berilmu. Nah, sudah tentu kalau tidak berilmu, maka bukan saja dia tidak bisa menjadi raja yang bijak, tapi justru dia akan apa? Akan diarahkan oleh audiennya. Siapa audien yang paling utama di sini? 3 hal tersebut, yakni kuwah ghadabiyah, kuwah syahwiyah, dan kuwah wahmiyah. Dia yang akan mendikte, karena akal ini lagi dalam keadaan buhran, yakni lagi dalam keadaan tidak mampu menatap keadaan dengan bijaksana, dengan benar, dengan hak, dengan Islam, dengan adil, dan seterusnya. Oleh karena itu rayuan atau kecenderungan daripada 3 daya sebelumnya akan mengarahkan akal ini. Oleh karena itu yang lebih celaka lagi, akal tersebut akan merasa berakal padahal dia tidak berakal. Yakni merasa berakal, merasa tahu padahal dia tidak tahu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai jahal murakkab. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita Indonesia. Bukan mujtahid, dia sadar hal itu, tapi karena sudah kalah dengan syahwiyah, ghadabiyah, dan wahmiyah, dengan hayalan, dengan kelezatan dan emosional, maka dia diarahkan oleh 3 kekuatan tersebut sehingga dia mengatakan ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini musyrik, ini tidak musyrik. Gampang sekali, dan lama-kelamaan terproses dalam dirinya sehingga seakan-akan dia menggunakan akalnya. Sebagaimana maklum para pemirsa, akal ini kekuatannya berpikir,
dia kerjanya berpikir, bukan makan, bukan mencari kesenangan, dia berpikir. Nah, berpikirnya itulah yang dikira telah melakukan fungsinya dengan benar. Kalau tidak diisi dengan ilmu. Kalau diisi dengan ilmu enak, gampang, mudah. Dia memang berpikir dan silogisme-silogismenya disusun dengan bagus, maka berpikirnya benar. Dan kalaulah tidak benar, insya Allah masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia harus terus berusaha. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, premis-premis mayor, minor, dia tidak memiliki ilmu-ilmu itu, maka dia akan didikte oleh 3 kekuatan tersebut. Jadi dia dipimpin, bukan memimpin. Nah, celakanya para pemirsa, karena memang tabiatnya akal ini berpikir, dan dia tetap berpikir, cuman dia tidak bisa menyusun silogisme itu, silogisme yang benar, premis yang benar. Maka premis-premis itu datangnya dari siapa? Datangnya dari syahwat, dari emosi, dan dari wahmi. Yakni dari kelezatan, daya lezat, daya emosional, dan daya hayal. Nah, ketika premis itu diganti dengan premis-premis dari 3 hal tersebut, maka dia merasa berpikir, dan memang berpikir, tapi kesimpulan yang dia simpulkan yang sebenarnya salah, dia merasa benar. Dan ini yang lebih parah. Kalau dari awal orang tidak menyimpulkan apa-apa, enak. Makanya dikatakan dalam akhlak, al-jahlu nisful ilm. Ini ketidaktahuan separuh dari ilmu. Jadi kalau orang merasa tidak tahu, separuh daripada ilmu. Al-jahlu nisful ilm. Yani orang yang tidak tahu dan tahu dia tidak tahu, itu sudah separuh daripada ilmu. Kenapa? Karena untuk menjadi tahu tinggal bertanya kepada yang tahu, berpikir, merenung, diskusi, dan seterusnya. Mencari premis-premis, mencari ilmu-ilmu, berita-berita yang akurat, kemudian dijadikan premis mayor dan minor, dan melahirkan kesimpulan yang kesimpulan tersebut sebelumnya tidak diketahui. Tapi kalau orang tidak tahu, kemudian merasa tahu, maka celakalah dia. Karena dia menyimpulkan sesuatu dan merasa berpikir, ini tidak masuk akal katanya, atau ini masuk akal katanya. Padahal akal dia. Sering kita jumpai dalam masyarakat mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Sering sekali. Kalau kita diskusi sama masyarakat, sama siapa saja, sering ada perkataan, ini tidak masuk akal, yang ini masuk akal. Sering sekali. Padahal tidak masuk akal, yang diinginkan dia tidak masuk akal. Tidak masuk akal semua. Yani akal manusia tidak terima. Padahal kenyataannya akal dia yang tidak menjangkau. Oleh karena itu para pemirsa, kalau kita diskusi, sering banyak orang mengatakan ini tidak masuk akal. Padahal tidak masuk akal itu bagi dia, bukan bagi akal manusia. Kenapa tidak masuk akal bagi dia? Karena dia sedikit ilmu pengetahuannya. Banyak bisa kita contohkan banyak hal di masyarakat yang tidak masuk akal katanya, padahal masuk akal. Kalau kita contohkan misalnya orang yang berbicara dengan orang mati, katakanlah. Ketika orang berbicara dengan orang mati, misalnya satu orang mengatakan bahwa yang mati itu tidak mendengar Anda, maka tidak masuk akal Anda berbicara dengan yang mati itu. Ini masih mendingan kalau mengatakan tidak masuk akal. Sering ditambah dengan hukum agama, bid'ah. Lebih ekstrim lagi dikatakan musyrik. Nah, ini lebih celaka lagi. Padahal
tidak masuk akal itu tidak masuk akal bagi dia. Sebab banyak sekali riwayat-riwayat dalam Islam, kita disunahkan ketika kita mendatangi kuburan, kita mengatakan apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai ahlul kubur. Dan dalam sholat sehari-hari, dalam mana kita berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh bercakap atau berbincang atau berucap atau berbicara dengan orang mati. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ucapan kita dalam sholat Assalamu alayka ayyuhan nabi, atau yang di kuburan Assalamualaikum ya ahlal kubur, ini domir yang kita pakai domir mukhatab, yakni kata ganti yang kita pakai itu kata ganti audien, bukan kata ganti orang ketiga, tapi kata ganti orang kedua. Kita tidak disuruh mengatakan keselamatan kepada mereka orang-orang kubur, tapi kita disunahkan mengucapkan keselamatan ke atas kalian wahai orang-orang kubur. Atau dalam sholat kita tidak disuruh mengatakan keselamatan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disuruh mengucapkan keselamatan padamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kalimat syair, bukan kalimat puisi. Ini kalimat hakikat. Dalam hal ini tidak ada konotasi puitis, tapi hakikat. Kita disuruh mengatakan Assalamualaikum ayyuhal kubur, ya ahlul kubur, wahai orang-orang yang ada di kubur, keselamatan padamu Assalamualaikum ayyuhan nabi. Nah, Islam mengajarkan seperti itu, berkomunikasi dengan orang mati. Nah, jadi yang tadinya tidak masuk akal jadi masuk akal. Ini baru melalui riwayat. Sekarang misalnya melalui akal, melalui ilmu filsafat dan lain-lain, kita mengatakan bahwa rohani ini ketika dengan badan justru dia semakin terikat. Mau melihat harus memakai mata, mau mendengar harus memakai telinga, mau berucap harus pakai mulut. Tapi manakala dia sudah pergi, maka dia mendengar tidak pakai telinga, berucap tidak pakai mulut, melihat tidak pakai mata. Kan yang melihat ini ruh kita sebenarnya. Sekarang yang berbicara ini ruh saya. Yang melihat, Anda misalnya melihat televisi ini, mata Anda yang melihat, tapi sebenarnya ruh Anda yang melihat. Coba seseorang mati, biar dihadapkan di televisi, matanya dibuka, tetap dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ruhnya tidak ada di badannya, atau setidaknya hubungannya sudah melemah. Karena ruhnya hanya mengatur atom-atom badannya, sebagaimana di filsafat. Tapi yang mengatur panca inderanya, perasaannya dan seterusnya, dia sudah dengan perkataan yang lebih awam dikatakan sudah putus. Nah, dengan demikian maka dia tidak bisa melihat. Ini karena apa? Karena ruh, selain ruh, kekuatan potensi atau power ma'dani itu sudah lepas dari si mati, maka dia tidak bisa melihat. Jadi yang melihat, yang berbicara, yang mendengar dan seterusnya itu sebenarnya ruh, dan badan ini hanya alat saja. Oleh karena itu kalau ruhnya ini pergi, artinya meninggalkan badan, atau semua dayanya meninggalkan badan kecuali daya mengatur atom-atom badannya, maka dia mendengar tidak melalui telinga. Jadi dia lebih tajam pendengarannya. Dia tidak melihat dengan mata.
maka dia lebih tajam penglihatannya. Kalau dulu matanya ketika ditutup kain atau ditutup tembok tidak bisa melihat di luar tembok, sekarang dia bisa tembus pandang karena tidak memakai alat materi. Jadi lebih kuat penglihatannya, pendengarannya. Nah, dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan mereka. Maka itu orang kuburan mengucap salam juga kepada kita, karena menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nah, mereka mengucapkan salam juga buat kita, tapi tidak pakai lisan, makanya tidak didengar oleh telinga kita. Dan ini juga merupakan hikmah. Seandainya kita mendengar jawaban orang kuburan, pasti kita sudah lari dari kuburan, terbirit-birit. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan ini tidak masuk akal, belum tentu hal itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, akal ini supaya jadi bijak, syarat pertamanya apa? Adalah diisi dengan ilmu pengetahuan yang banyak, sehingga setidaknya dalam hal yang mau dijadikan bahasan atau yang mau diputusi dalam kehidupannya. InsyaAllah syarat kedua akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah selalu memberikan curahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita selalu terbimbing dalam hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu.